Apa sudah terlihat? Ya, belum. Sudah, sudah Ustadz. Saya kok belum ya. Oh, ini sampun Ustadz nih. Dalil art, Masa? dalil akal itu nggih. Mana? Nih. Nggih, ini sampun sampun keluar nih Ustadz. Semuanya sudah bisa melihat. Bisa. Dari atas. Sudah di halaman pertama ya. Sudah Nggih, terlihat Ustadz. Iya, saya nggih kan tidak keluar. bisa. Sebentar, sebentar. Ini mohon maaf ini kalau ada suara-suara ini di rumah lagi direhab ini. Ini orang kerja di lantai atas ini suaranya sampai ke bawah. Saya ini Sebelum masih, selesai wah rekamnya. masih lama, masih lama. Saya masih di darurat ini. Ini di ruang Gaza ini. Di ruang Gaza. Kok saya belum ya, belum apa namanya? Belum belum bisa. Coba saya tak mulai lagi. Nah, ini baru ketahuan sudah di sini nih. Oke, sudah ini. Faisal. Oke, siap. Oke, sudah bisa lihat saya. Bisa Sekarang dimulai. silakan. Anda bisa mulai ini. Ini terbuka dua saya tadi itu. Makanya Baik. agak susah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi yang pertama yang berjudul Wujud Allah, Tauhidullah, Makna La ilaha illallah, Hakikat dan Dampak dua kalimat syahadat, serta hal-hal yang membatalkan dua kalimat syahadat. Ya, silakan. Lanjut. Bentar, minyak saya kok hilang nih minyak. Itu screen saya kok hilang. Bentar. Tadi saya double. Zoom-nya jadi dua. Makanya yang Zoom satunya itu tidak keluar screenshot-nya. Tapi yang Sekarang ini sudah keluar. eh, Saya sudah melihat ini. Ini halaman berapa ini? sekarang Halaman halaman 2 sudah halaman saya 2. Ini bisa dibesarkan halaman nggak? 2 Bisa sudah dibesarkan. ya. Ya, Pak Faisal, bisa dibesarkan nggak? Difullkan. Bentar. Apa Tuh, sudah samping terlihat? Lebih besar? sampingnya itu, sampingnya ini. Ini nih yang gambarnya seperti apa? Minuman ini. Seperti apa? Gelas minum. Coba diklik, jangan itu. Klik. Yang itu. Nah, Ya, ini nih. sudah. Nah, Ya, sudah betul. ini. Ya, oke. Sudah ya. Mm-mm. Sudah semuanya, silakan. Oh ya, sudah. Baik. Baik, yang pertama tentang mengenal wujud Allah. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Fitratullah allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah Allah yang telah menciptakan manusia 'alaiha, sesuai dengan fitrahnya. Kemudian Allah juga berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani
adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Lalu mereka menjawab, bala syahidna, benar, engkau Tuhan kami dan kami menjadi saksi. Dua ayat ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa kita sejak di alam azali sudah dibuat perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dilahirkan dalam keadaan memiliki keyakinan tauhid yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kuatkan juga dengan hadis, ma min mauludin illa yuladu ala fitrah wa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajsisanihi. Tidak ada seorang pun bayi yang dilahirkan kecuali ia dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu beragama Islam. Maka kedua orang tuanya lah yang bertanggung jawab apakah akan menjadikannya menjadi orang Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Ini adalah penguat dari dua ayat sebelumnya bahwa manusia sejak dilahirkan sebelum pengaruh dari yang lain-lain itu dari orang tuanya bertanggung jawab untuk menjadikan anak-anaknya selalu di jalan yang benar, yaitu menurut fitrah Allah. Berikutnya kita perhatikan juga dalil akal yang ada di dalam surat Ar-Rum ayat 24. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yaqinun. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berakal. Jadi ayat-ayat kauniyah, yaitu ayat-ayat semesta, itu sebetulnya menunjukkan bahwa ada Allah Sang Pencipta, ada Allah yang patut kita sembah, ada Allah yang memiliki segalanya. Dan ayat-ayat kauniyah itu pasti juga sesuai dengan ayat-ayat qauliyah, yaitu ayat-ayat yang merupakan tanda kebesaran Allah yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga apa yang ada di alam semesta kauniyah pasti sesuai dengan yang ada di qauliyah di dalam Al-Quran, dan begitu juga sebaliknya. Nah, untuk memahami ayat-ayat kauniyah, maka ada kaidah-kaidah. Yang pertama adalah qanun lillah, hukum sebab akibat, bahwa tidak mungkin segala sesuatu terjadi dengan sendirinya, tapi pasti ada penyebabnya. Kemudian yang kedua adalah qanun wujub, yaitu hukum wajib, bahwa alam semesta wajib ada atau tidak ada. Jadi alam semesta itu bisa ada, bisa tidak ada. Mungkin ada, mungkin tidak ada. Tapi Allah Sang Pencipta wajib ada. Karena tidak mungkin ada sesuatu kecuali ada penciptanya. Kemudian konun hudus atau hukum keberbaruan atau keterbaruan. Maaf, ada yang salah. Bahwa segala sesuatu yang baru pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin sesuatu yang baru muncul sendiri, itu tidak mungkin. Berikutnya juga adalah konun nidom, yaitu hukum keteraturan. Betapa kita melihat segala sesuatu yang ada di dunia ini, mulai dari yang kecil, yang sedang, sampai yang terbesar, yang ada di jagat raya, itu benar-benar ditunjukkan oleh Allah pada kita, segala sesuatu sangat-sangat teratur, sangat-sangat indah, sangat-sangat rapi, dan sangat-sangat luar biasa. Gitu. Berikutnya, untuk menguatkan bahwa wujudullah, bahwa Allah adalah wujud, Allah adalah selalu ada, maka dikuatkan juga dengan dalil nakli, yaitu di dalam Al-Quran, di ayat yang lain,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal awal wal akhir wal dhahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang maha awal dan maha akhir. Dialah Allah yang zahir wal batin. Kemudian dialah Allah yang bikulli syai'in alim. Atas segala sesuatu alim, maha mengetahui. Jadi lahir dan batin, sembunyi maupun nyata, awal maupun akhir, dan segala-galanya itu Allah sangat-sangat mengetahui. Kullu man 'alaiha fan. Bahwa semua yang ada di 'alaiha, atas bumi, fan, pasti akan binasa. Semuanya binasa, semuanya akan hancur, kepemilikan kita pasti lama-lama akan habis, milik orang tua nenek moyang kita habis, berganti yang baru, tapi Allah tidak pernah habis. Allah al-awwal, Allah al-akhir. Kemudian di dalam surat yang lain yaitu surat Ar-Rahman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan akan kekal wajah Allah, wajah Tuhanmu, dan dialah yang memiliki keagungan dan memiliki kemuliaan. Dan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah itu wujud itu sangat banyak. Di antaranya itu di dalam surat An-Nahl, ma indakum yanfat wa ma indallahi baq. Ma indakum yanfat, bahwa apa yang ada di sisimu, apa yang ada di milikmu itu yanfat, dia pasti akan lenyap. Wa ma indallahi baq, dan apa yang ada di sisi Allah itu pasti akan kekal. Itu menunjukkan betapa wujudullah itu selalu benar. Berikutnya, kita setelah mengetahui bahwa segala sesuatu terjadi karena keberadaan Allah Sang Maha Pencipta, maka kita sekarang masuk kepada tauhidullah, bagaimana kita mengesahkan Allah. Untuk mengesahkan Allah, kita belajar yaitu 3 hal. Yang pertama adalah rububiyah. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas udhkuru nikmatallahi alaikum. Mohon maaf, ini surat Fatir. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illa huwa fa anna tufakun. Ini adalah dalil tentang Allah sebagai rububiyah, tauhid rububiyah. Ya ayuhan nas, wahai manusia, udhkuru nikmatallahi alaikum. Sering-seringlah mengingat nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Hal min khaliqin ghairullah, apakah ada pencipta selain Allah yang bisa memberikan rezeki dari langit dan dari bumi? Pasti tidak ada. La ilaha illahu, dialah Allah yang tiada Tuhan berhak disembah, fa anna tufakun, maka kenapa kalian berpaling? Berikutnya ayat tentang mulkiyah, atau Allah adalah zat yang memiliki. Dalam surat Al-Baqarah, alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardh. Apakah kalian tidak mengetahui bahwa milik Allah lah kerajaan langit dan bumi? Wa malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Dan kalau Allah adalah sang raja di raja, penguasa langit dan bumi, maka tidak ada yang bisa menolong dan melindungi kalian kecuali hanya Allah saja. Kemudian setelah kita memahami atau meyakini rububiyah dan mulkiyah, maka sebagai puncaknya, karena Allah adalah yang menciptakan, memelihara, dan menguasai, maka puncaknya adalah uluhiyah. Satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, dicintai, ditakuti, dan seterusnya adalah Allah SWT. Allah berfirman dalam surat Toha, innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah yang tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka teruslah beribadah kepadaku. Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk selalu mengingatku.
Berikutnya kita akan berpindah kepada makna tahlil, yaitu ucapan la ilaha illallah yang ketika kita memiliki atau menjiwai atau mengamalkan kalimat la ilaha illallah ini, insya Allah kita menjadi orang yang paling tenang, paling bahagia, dan paling beruntung. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, tauhid, Maha Esa. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, dicintai, dimuliakan, dan Allah punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifat Allah adalah Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berikutnya, agar lebih kuat lagi, kita masuk ke surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Muhammad kepada umatmu bahwa dialah Allah yang Maha Esa. Selain Allah Maha Esa, Allah juga Maha atau tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Alias Allah tidak membutuhkan orang lain. Allah bisa berdiri sendiri. Al-Hayyu Al-Qayyum. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang setara dengan dia. Dan sekarang kita lanjut ke konsekuensi kalau kita ini sudah kuat la ilaha illallahnya atau perasaan keyakinan tentang uluhiyah kita. Yaitu dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan tidaklah diperintahkan kalian semua untuk hanya menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin hunafa, dengan ikhlas, dengan hanif, dengan tulus, betul-betul hanya Allah saja yang disembah, yang diibadahi. Berikutnya, bukti kalau kita itu sudah kuat uluhiyahnya, maka wayuqimus sholah, kita pasti akan mudah untuk menjalankan sholat, mendirikan sholat. Tidak hanya melaksanakan, tapi menjalankan, mendirikan sholat. Wayu'tuz zakah, dan kita pasti juga kalau orang itu uluhiyahnya kuat, semboyan la ilaha illallahnya kuat, pasti dia mudah untuk berbagi kepada orang lain. Alias habluminallahnya bagus, habluminarasnya juga bagus. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Agama Islam, agama yang lurus. Seorang muslim harus memiliki cara pandang yang lurus, cara pandang yang benar, yaitu ada keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minannas. Berikutnya, dia juga punya semboyan, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini semboyan yang menunjukkan orang itu tauhidnya kuat, bahwa sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Ini adalah konsekuensi logis ketika orang itu punya kekuatan tauhid yang kuat, yaitu la ilaha illallah, maka dia pasti hidupnya penuh dengan ketenangan, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kesyukuran, menjadi orang yang taat kepada Allah, dan menjadi orang yang banyak bermanfaat pada sesama. Berikutnya hakikat syahadat. Syahadat terbagi menjadi dua, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, yang disebut dengan syahadat tauhid. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, yaitu syahadat risalah. Betapa Allah adalah zat yang Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Sempurna, dan Allah menurunkan agama
yang tidak mungkin kita bisa mendapatkan pelajaran agama itu kecuali harus mendapatkan risalah, yaitu mendapatkan bimbingan dari Nabi, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita sudah benar-benar meyakini syahadatain, bisa mengamalkan, maka kita akan mudah untuk berbuat kebaikan sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tiap pagi kita disunahkan untuk berzikir raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ini adalah menguatkan bagaimana kita bisa mengamalkan syahadat tauhid dan syahadat risalah. Agar lebih kuat lagi, kita diingatkan lagi dengan panggilan adzan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Agar kuat lagi, kita diingatkan lagi ketika sholat. Kita membaca 2 kalimat syahadat ketika kita duduk tasyahud. Dan itu akan terus diulang terus, termasuk ketika khutbah. Yaitu ketika orang melaksanakan mubaligh menyampaikan khutbah, biasanya termasuk yang tidak boleh ditinggalkan adalah membaca syahadatain. Dan berikutnya adalah kalau ada hal-hal yang menguatkan tauhid, ada pembatal tauhid. Seperti apa pembatal tauhid itu? Mari kita lihat di dalam surat Luqman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilm wala hudan wala kitabim munir. Apakah kamu tidak melihat bahwa Allah yang telah menundukkan bagi kita semua yang ada di langit dan di bumi itu semuanya adalah untuk kita. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah, dan juga meluaskan nikmat baik lahir maupun batin. Ini sama di dalam surat Al-Baqarah, wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ila sama fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in. Tapi dengan diberi nikmat yang melimpah ruah seperti itu, manusia banyak yang tidak bersyukur kepada Allah. Sehingga dilanjutkan ayatnya, wa minan nas may yujadilu fillah. Ada di antara manusia yang membantah, kufur kepada Allah. Padahal bighairi ilm, mereka tidak memiliki ilmu sama sekali. Tidak ada alasan, argumen yang tepat untuk membantah. Wala hudan, dan juga tidak ada petunjuk. Wala kitabim munir, dan juga tidak ada penjelasan dalam kitab yang ada. Jadi semua kitab yang Allah turunkan mulai zaman Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, suhuf Musa, kemudian pada Nabi Isa dan seterusnya, semuanya adalah ajaran tauhid, ajaran mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, dan di dalamnya agar kita menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Bersyukurnya adalah dengan banyak melakukan ketaatan pada Allah, habluminallah, dan bersyukur kedua adalah bagaimana kita menjadi habluminannas, menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Dan agar lebih kuat lagi seperti apa orang yang tauhidnya kuat, kita bisa lihat di dalam surat Ibrahim, surat ke-14, yang isinya sangat-sangat bagus kalau kita maknai atau kita tadabburi. Bisa ditampilkan, ini suratnya. Oh, ini kebetulan idenya baru muncul ini. Oh, tapi mungkin bisa dilihat, yaitu di dalam surat Ibrahim yang sangat bagus tentang bagaimana hasil dari orang kalau sudah tauhidnya kuat, yaitu di dalam surat Ibrahim ayat 24. Surat Ibrahim surat 14 ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Dari ayat 24 ini
Allah ingin mengajak kita berpikir. Kita diminta untuk memperhatikan. Yang artinya, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik, kalimatan thayyibatan. Orang yang tauhidnya kuat. Seperti apa orang yang tauhidnya kuat? Orang yang akidahnya kuat, imannya kuat. Allah katakan kasyajaratin thayyibatin. Seperti pohon yang baik. Asluha sabitun. Pohon yang baik itu cirinya adalah asluha sabitun. Akarnya kuat masuk ke dalam bumi, wa far'uha fisama, dan cabangnya menjulang ke langit. Padahal maksudnya ya ke atas gitu. Tapi sampai saking kuatnya orang itu tauhid, itu dia katakan, Allah katakan sampai menjulang ke langit. Jadi ke bawah akarnya itu sangat kokoh, sangat kuat, sulit untuk digerakkan bahkan oleh dorongan angin yang sangat kuat, dan juga cabang-cabangnya, ranting-rantingnya itu ke atas. Dan walaupun di atas juga akan kena angin, kena goncangan dan seterusnya, tapi dia tidak akan mudah patah, tidak akan mudah roboh. Selain itu, tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Ciri orang itu kalau tauhidnya kuat, akidah imannya kuat adalah tu'ti ukulaha. Maka pohon itu menghasilkan buahnya kullahinin bi'idni rabbiha. Kapan saja yang dikehendaki oleh Allah sebagai Tuhannya. Wa yadribullahu amtsala linnas la'allahum yatadzakkarun. Dan itu adalah perumpamaan bagi manusia agar mereka berpikir, mengambil pelajaran. Jadi orang kalau tauhidnya kuat, akidahnya kuat, maka dia betul-betul meyakini bahwa segala sesuatu adalah datangnya dari Allah. Dia tidak akan menjadi orang yang sombong. Dan ketika dia punya masalah, dia tidak mengandalkan diri sendiri, tapi dia terus mengandalkan Allah, terus tawakal ala Allah, sehingga dia tidak akan sedih berlama-lama, tidak akan kecewa berlama-lama, tapi dia menjadi orang yang terus memberikan kebaikan, akan memberikan terus manfaat, walaupun dia dalam keadaan bermasalah. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idznillah. Adapun pembatal tauhid atau orang-orang yang jauh dari Allah, jauh dari la ilaha illallah, Allah katakan di ayat berikutnya, wa masalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithah. Ya, kasyajaratin khabithatin ijtusat min fawqil ard malaha min qarar. Adapun perumpamaan orang yang tauhidnya lemah, imannya lemah, akidahnya rapuh adalah seperti kalimat yang buruk. Kalimat yang buruk itu seperti apa? Seperti pohon yang buruk. Kalau tadi pohon yang baik adalah akarnya menghunjam ke bawah, ke dalam, kokoh, kemudian batangnya atau rantingnya, cabangnya naik ke atas, maka ini pohon yang buruk, berarti pohon yang mudah dicabut akar-akarnya. Hanya kena gonjangan sedikit, kena masalah sedikit, dia langsung baper, dia langsung galau, dan seterusnya. Akhirnya malas sholat, malas untuk melakukan kebaikan, dan malas-malas yang lain. Maka itu adalah karena dia batal tauhidnya, kurang kuat imannya, dan itu menunjukkan bahwa dia sedang jauh dari bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang materi wujudullah, kemudian tauhidullah, dan juga materi-materi yang berkaitan dengan ini. Mohon diberi tambahan oleh Taufik apa yang saya sampaikan, dan Oke, terima kasih atas kesempatannya. ya ya, bisa ditampilkan slide pertamanya, Lea. Yang pertama dulu ya. Nah, tentang ya ini. Baik, ini sebenarnya sebelumnya saya ingatkan ini ya. Ini coba Zardan ya. Zardan itu kameranya ditundukkan. Zardan, kameranya ditundukkan. Iya, terus terus lagi-lagi. Tundukkan lagi. Terus 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 lagi-lagi. Iya. Turun lah ya. Turunkan lagi, turunkan lagi. Iya, gitu. Ini ya.
Kemudian kalau Nadila ini kemana Nadila? Ini saya lihat terus loh ini semua, ini termasuk Agung ya, Mas Agung. Sudah saya cat itu Mas Agung, sudah saya cat. Iya kan? Sampai enggak? Ampun, Ustaz. Maaf, Hah? Ustaz. Nggih, Iya, kita begitu, Ustaz. tak cat itu Agung ini ya, Mas Agung ini. Jadi supaya Nggih, bisa Ustaz. bisa konsentrasi karena kita ini juga apa ya ikut menghargai gitu ya, menghargai sesama teman yang sedang presentasi kita hargai. Ya, jadi kita dengarkan apapun itu, paham nggak paham, ya gitu ya, atau atau kita sudah tahu gitu ya, tapi kita hargai itu semuanya. Ya, itulah bentuk kolaborasi ketika kita sedang melakukan perkuliahan bersama ini. Ini Mbak Nadila mana ini? Mbak Nadila kok kelihatannya yang hadir atapnya saja ini ya, manusianya nggak ada ini. Mungkin masih itu Ustadz, masih mengajar. Biasanya jam segini beliau sambil mengajar. Oh, sambil mengajar, Masya Allah. Kalau Mbak Mari di sini yang kuliah double ini ya. Dua ini nggak apa-apa ya. Ya, begitulah. Ya, kita fleksibel aja nggak apa-apa ini ya. Oke. Kalau Pak Hasan ini di mana ini posisinya, Pak Hasan? Biasa di Sawi Jajar, Ustaz, Enggak. Ini sekarang ini loh. Sedang di mana? Di dalam rumah atau luar rumah ini? di rumah sambil Di dalam kerja. rumah. Iya, 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 kok kelihatannya saya kok seperti di luar rumah ini ya, gitu. Enggak ya, di rumah ya. Oh iya santai gitu ya. Ya oke lah semuanya. Ini juga Pak Pak Faisal. Pak Faisal kameranya diturunkan coba. Turunkan. Ya Pak. Ini Begitulah terus lagi terus lagi. Terus lagi. karena saya Turun nggak lagi. lihat wajah Nah, saya hop. ini. Ya stop. Jangan turun lagi. Sudah. Oh, Kalau iya. begini betul-betul sang kiai itu. Ya, kelihatan ini gitu ya. Oke, jadi saya lihat semua perkembangan dari waktu ke waktu itu. Ada yang umek saja gitu ya. Ya itu ya bagian dari ilustrasi kita gitu ya. Apakah kita bisa bertahan ini Pak Faisal 1 jam ini ya, 1 jam presentasi itu bisa menyelesaikan. Tetapi ada hal yang perlu saya apa namanya saya kritisi. Alhamdulillah Mbak Nadila ini coba perhatikan Mbak Nadila. Mbak Nadila ini coba diperhatikan. Nah, ini sedang apa dia? Coba. Ayo Mas Agung. Tadi Mas Agung kan ngalami ini semuanya. Riwa ke belakang. Saya pantau terus itu apa. Bawa lagi apa bungkusan apa gitu sebagainya gitu ya. Saya perhatikan terus. Nah, coba Mbak Nadira coba perhatikan itu. Sedang apa dia? Eh, ya kan? Mbak Nadila. Mbak Sebentar. Nadila. Ya, Ustaz. Ah, sudah hadir. Sudah hadir Mbak Nadila. Oke ya, silakan tenang kembali seperti tadi. Di awal-awal saya lihat tenang gitu ya. Berikutnya Kak sepertinya ada pekerjaan ini ya. Ngajar ini. Iya, saya sedang di sekolah, Ustaz. Iyalah sudah gitu. Oke, sambilan begitu ya. Tidak apa-apa. Tapi saya berharap jangan sampai absen sama sekali. Oke ya, saya masuk untuk evaluasi ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Faisal, suatu kajian kritis biasa Iya. yang di perguruan tinggi memang ada pengkritisan ya. Pengkritisan dalam setiap kajian lebih-lebih masalah tauhid itu ya. Jadi coba eh, slide kedua, coba tentang fitrah. Tentang fitrah tadi man. Ya, Fitratullah. Ya, fitrah ini ya. Enggak, tapi ada judulnya tadi sebenarnya fitrah gitu loh judulnya. Enggak. Oh ini, Iya, ini tadi kan yang ini ada mungkin. judul fitrah gitu ya. Oh iya, Oke ya, ini fitrah keberagamaan gitu ya. Fitrah keberagamaan itu ada kalau kita ini mengajak umat atau mengajak anak didik, tentunya dengan bahasa kita yang kita lebih kenal dengan mereka. Itu bisa kita tanyakan, misalnya begini ya. Kita tulis di papan tulis itu kalimat Allah saja. Sudah, semuanya suruh baca itu. Allah. Maka kita tanya. Pertanyaan pertama, kenalkah kita? Siapa dia? Kenal apa tidak?
bisa dicatat ini, bisa dicatat ya, semuanya bisa nyatat ini, pengkritisan ini. Kenal tidak? Nanti jawabannya itu mereka akan ragu-ragu gitu. Kenal. Yakin atau kenal? Pertanyaannya bukan yakin, tapi kenal. Kenal tidak? Maka kalau mereka ragu-ragu jawab, saya kepada mahasiswa khususnya ya, saya tanyakan, apa kamu nggak punya pacar? Ya, akhirnya yang jawab ada yang punya, ada yang tidak kan gitu tuh. Yang punya jawab punya. Kamu pernah kenalan? Iya. Kamu kenal dengan pacar itu? Kenal. Terus apa yang kamu lakukan waktu kenalan itu? Dua. Kenalan itu dilakukan dua. Interaksi dan komunikasi. Orang kenalan itu melalui media interaksi, ya, pergaulan, muamalat, dan komunikasi. Ada bicara di sana. Nah, sudah gitu ya. Nah, maka dari itu pertanyaan tadi, kenal atau tidak, kita kembalikan lagi. Setelah kita larikan ke tentang budaya pacaran itu, ya kita nggak bahas hukum pacaran gitu loh. Pokoknya pacaran gitu ya, itu kan saling kenal gitu ya. Nah, sekarang kita kembali lagi. Nah, jadi sekarang itu kenal nggak? Siapa ini? Siapa Allah itu? Kenal nggak? Ada yang jawab, kenal. Ada yang jawab, tidak kenal. Ketika yang jawab itu tidak kenal, nggak penting sudah, kita tinggalkan. Yang kita kejar adalah yang bilang kenal. Maka kita tanya, di mana kamu kenalan? Kenal Allah itu loh. Di mana kenalan? Maka Di bingung perjalanan jawabnya. hidup, Ustaz. Gimana? Di perjalanan hidup. Nah, di perjalanan itu mengenalnya. Oke lah, itu jawaban Anda ya, Mbak Marilis ya. Kenalan. Orang kenalan itu mesti ada dua unsur ini. Ada komunikasi, ada interaksi. Maka pertanyaannya ketiga, pernah enggak ketemu Allah langsung dan juga langsung komunikasi? Jawabannya rata-rata tidak Belum, pernah. belum pernah. Belum pernah. Mbak Dwi, pernah Oke, ketemu langsung? belum Ustadz. Mbak Marilis, pernah nggak ketemu Allah langsung? Saya nggak tanya Pak Faisal. Secara Hmm. rasa pernah Ustaz, tapi secara fisikiyah yang mboten Ustaz. Secara rasa Manusia, saya kembali merasa Allah hadir dalam hidup saya, Allah memberikan saya jalan keluar seperti itu. Saya rasanya dipeluk sama Allah, oh, gitu. diberikan kasih sayang. Tapi kalau secara physically belum Ustaz. Physically belum pernah. Hisiah, Oke. namanya hisiah. Iya, belum pernah. Mbak Iya, Nadila, belum. Mbak Nadila, pernah ketemu Allah langsung? Belum Ustadz, Nah, Insya Allah. belum. Nantinya. Pak Hasan, Pak Ini Hasan. bertanya, Ustaz, kalau kita ke rumah Allah misalnya umroh ke Baitullah gitu bisa dikatakan kita bertemu Allah napa mboten Ustaz? Nah, enggak, wong saya bertanya kok kamu malah bertanya tuh. Saya bertanya itu pernah ketemu langsung enggak? Terus dialog, pernah enggak? Belum Enggak pernah kan? Tapi Ya. meyakini Ustadz Nah, bahwa iya, keberadaan saya nggak Allah itu ada di hati. saya nggak tanya keyakinan. Ini ketemu. Ya, seperti Bapak Ibu itu loh, ketemu suami istri, ketemu langsung. Ya, Pak Hasan, pernah ketemu enggak? Insya Allah ketemu di dalam sholat. Ah, di dalam sholat. Itu Anda menemui Allah, tapi Anda tidak melihat. Ya, tidak melihat, tapi menemui. Betul itu. Ya, itu hanya bisa menggunakan konsep ihsan saja. Ada Ya, komunikasi. Anda tidak bisa melihat, tetapi yakinlah Allah itu melihat. Itu namanya konsep ihsan. Gini Ya, Ustadz, nggak bisa maksud saya melihat. bukan ihsan. Maksud saya betul-betul melihat, menyaksikan dan dialog tidak Ustadz. pernah. Oke. Tidak pernah, dikarenakan gini Ustadz, Lanjut Allah saya. itu maha gaib. Maha gaib Iya. jadi tidak bisa dilihat. Iya, sudah. Semuanya paham itu sudah. Mas Agung, gimana? Pernah ketemu Allah langsung enggak? Secara fisik belum. Masalah fisikal belum. Kalau Zardan,
Belum Ayo, pernah Ustaz. belum pernah. Oke, coba Pak Faisal dikembalikan ke slide pertama sebelum fitrah ini. Pak Faisal yang punya jawabannya di sini. Coba lihat itu. Itu ada surat Al-A'raf kalau nggak salah 172. Iya betul ya? Sama Iya. 173. Ini kita harus paham itu. Pertanyaan-pertanyaan saya itu menggoncang akidah orang itu. Ya, menggoncang. Kenapa? Pertama itu ketika kita menulis Allah di papan tulis itu pertanyaannya gampang. Kenal nggak siapa dia? Jawabannya itu kenal Pak. Oh ya waktu kenapa? Waktu sholat Pak. Waktu ini banyak lah kenal-kenal. Saya rasa kenal, saya yakin. Saya nggak tanya yakin, nggak tanya apa itu gitu ya. Kenal enggak gitu loh. Ya. Orang kenal itu seperti orang mengenal yang namanya Allah melalui sifatnya. Makanya ada sahabat yang itu kalau ngimami, yang dibaca itu hanya dua saja. Suratnya itu saja. Sampai dilaporkan oleh para sahabat kepada Rasulullah. Baca surat apa itu? Ikhlas. Al-Kafirun Al-Ikhlas. sama Oh, Al-Ikhlas. Pokoknya ngimamis dua itu, mati hidup ya situ. Pokoknya dia ngimami langsung Al-Kafirun, yang kedua Al-Ikhlas. ikhlas. Ya kayak nggak ada surat lain gitu. Akhirnya dilaporkan oleh para sahabat itu kepada Rasulullah. Akhirnya apa kata Rasulullah? Panggil dia, dipanggil lah. Ketika dipanggil menghadap ditanya, sahabat-sahabat ini semuanya pada pada lapor ke saya, apa betul tuh? Kamu itu kalau ngimami itu mesti saja membacanya itu surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Maka dijawab oleh sahabat itu apa? Iya ya Rasulullah. Mengapa kamu lakukan itu? Jawabannya apa? Aku sangat mencintai. Kemudian Rasulullah menjelaskan apa tentang sahabat yang baca Al-Kafirun itu? Ya, sahabatmu ini yang suka membaca Al-Kafirun itu betul-betul dia adalah orang yang beriman. Ya, a'budu mala ta'budun. Aku ini selalu menyembah Allah, bukan menyembah selain Allah, hai orang-orang kafir. Ya, makanya Rasulullah mengatakan dia betul-betul sahabatmu ini orang beriman. Yang kedua tentang al-ikhlasnya, sahabatmu ini kenal betul dengan Allah itu. Allah itu ahad, Allah itu as-somad, Allah itu lam yalid walam yulad walam yakulahu kufat. Itu sifat Allah yang dikatakan Rasulullah, sahabatmu ini sangat kenal sekali dengan Allah. Itu hadis itu, sokai itu. Ya, jadi kalau kenal Allah itu diantaranya kenal sifatnya itu. Apalagi kalau sudah sampai hafal Asmaul Husna. Wah, luar biasa kenalnya itu. Iya kan? Ini baru surat Al-Ikhlas loh. Iya kan? Al-Ikhlas. Oke ya. Ini kita ini harus menyadari bahwa diri kita itu terdiri dari dua unsur. Ada unsur lahiriah, ada batiniah. Ya, yang lahiriah itu tadi disebut oleh siapa ya? Mbak Amaris atau siapa ya? Yang fisikal. Kita ini ya menjadi fisikal, fisik ya, fisikal. Kita punya jasad ini, punya raga ini. Tapi kita punya rohani, aspek rohani, batinia. Inilah disebut dengan roh. Ya, kita ini ada jasad, ada roh. Ya, yang mati nanti itu jasadnya, rohnya tidak mati. Maka dari itu, sebelum kita ini dilahirkan di dalam perut atau rahim seorang ibu itu, maka akhir proses dari penciptaan manusia, yang di sana ada daur ulang ya. Ini proses penciptaan itu ada daur ulang. Jadi yang pertama disebutkan adalah dalam bentuk segumpal darah, gitu ya. Segumpal darah ini didaur ulang, bukan diganti, didaur ulang menjadi segumpal daging. Segumpal daging didaur ulang oleh Allah menjadi tulang belulang. Ya, tulang belulang disusun jadi tengkorak gitu ya, tanpa daging, tanpa kulit.
Tetapi apa yang terjadi setelah proses daur ulang yang ketiga ini sudah selesai, Allah kemudian datangkan unsur lain, bukan proses daur ulang. Fakasaunal idzoma lahma. Kami bungkus, kami tutup, kami manteli, kasih cover, yaitu apa? Daging, tapi dari yang lain. Bukan dari unsur yang namanya daur ulang. Ya, setelah ditutup pakai daging, selesai, dia belum hidup dia. Ya, belum hidup dia. Maka dari itu ditiupkan namanya ruh baru. Ada yang namanya unsur kehidupan. Kalau tadi hanya pertumbuhan, pertumbuhan secara fisikal, yang sekarang itu ada, maka Allah mengatakan makhluk lain. Ya, yang tadi itu manusia fisikal itu ya kayak begitu itu, tapi begitu ruh ditiupkan itu jadi makhluk yang lain dia. Ya, seperti kita ini akhirnya, ya kan? Nah, ketika sebelum roh itu diberikan, roh itu semuanya telah dikumpulkan oleh Allah. Mulai awal sampai nanti akhir zaman itu di dalam surat Maryam dikatakan wa'addahu adda. Ya, Allah itu telah menghitung dengan cermat jumlah manusia yang akan hidup di muka bumi ini. Sudah ditotal jumlahnya berapa? Itu sudah dengan cermat. Ya, semuanya ini sudah dalam satu paket roh ini dikumpulkan oleh Allah dan ditanya, ini ayatnya, coba lihat itu tampilannya. Alastu birabbikum. Ruh-ruh itu, termasuk ruh kita ini, ditanya waktu itu, ya, apakah aku ini Tuhan? Maka semua ruh itu termasuk ruh kita itu menjawab dengan tegas bala. Bala itu artinya betul tidak salah. Bahkan mengatakan syahidnya, kami menjadi saksinya. Manusia tidak akan memberikan kesaksian kalau tidak menyaksikan. Makanya menggunakan bahasa syahidah. Nah ini, jadi semua manusia itu pernah ketemu oleh Allah karena memang dikumpulkan oleh Allah, dihadapkan kepada Allah dan ditanya, dimintai kesaksian ini. Alastu birabbikum, betul enggak? Aku ini Tuhanmu. Bala, betul, tidak salah. Kami siap jadi saksinya karena menyaksikan. Makanya kalau ada orang mengaku belum pernah ketemu Allah, maka ini akan menjadi bencana besar. Sayang ini, Pak Faisal ini nggak meneruskan ayat ini. Ayat ini ada terusannya ini. Ya, terusannya ada dua itu. Kenapa Allah melakukan kesaksian ini? Kenapa Allah minta kesaksian kepada setiap ruh manusia itu? Ada dua alasan. Alasan yang pertama itu jangan sampai nanti setelah lahir, lahir itu kan ada proses ya. Ya, ada proses pendidikan yang dilakukan karena apa? Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Fitrah beragama iya, tetapi bisa saja itu mengalami perubahan ketika apa? Ketika proses pendidikan dari orang tua itu bisa yuhawidani, yunasironi, au yumajisani gitu ya. Bisa jadi anak Yahudi, ya, bisa majusi, bahkan bisa ateis loh itu. Ya, bisa anti Tuhan, anti Islam itu, anti agama itu tergantung dari lingkungan yang bertanggung jawab. Nah, kembali lagi sekarang, kenapa Allah minta kesaksian? Coba Pak Faisal, itu kalau dilihat surat Al-A'raf ya, 172 Ya. sampai 173, itu kan Allah itu mengingatkan begini tuh, jangan sampai nanti menghadap aku, menghadap Allah nanti di akhirat, terus mengatakan inna kunna an hadza ghafilin. Ya. Ya, sesungguhnya kami ini loh ya Allah, lalai menjaga akidah tauhid kami, sehingga kami ini ya tidak menyembah engkau tapi menyembah yang lain. Lah menyembah yang lain itu siapa? Kalau dia tidak mau mengaku menyembah pohon lah, menyembah dewa lah, menyembah gunung lah, atau saya tidak menyembah juga. Mungkin ada jawaban di Quran. Itu hanya 2 ayat. Ya, kita ditanya oleh Allah, apakah kalian tidak perhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan-Tuhannya? Itu hanya 2 ayat di Quran.
karena saya kajian tematik ya. Jadi hanya dua ayat itu. Ya seperti dua kata ini, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu hanya ada di ayat kelima Al-Baqarah dan ayat kelima surat Luqman. Ya lainnya nggak Ya, ada. Tuhan. Iya, betul. Ya itu. Ini juga dua. Kita suruh perhatikan orang yang pertuhankan hawa nafsunya. Berarti dia nuhankan selain Allah. Yang kedua, Allah tidak mau menerima alasan ini. Yang kedua juga nggak mau ini. Bahwa yang sesat dan menyesatkan, ya, yang syirik, musyrik, dan sebagainya, itu kan nenek moyang. Sementara ini generasi keturunan, itu ikut-ikutan saja. Ikut-ikutan apa yang dilakukan dalam agamanya nenek moyang. Kemudian apa oleh Allah? Mau dibinasakan, diprotes. Loh, kami kok akan dibinasakan? Bukankah yang sesat menyesatkan, yang syirik, yang musyrik, itu kan nenek moyang kami, bukan kami. Kami ini generasi keturunannya saja yang mengikuti. Mengapa kami ikut dibinasakan? Allah tidak mau menerima reasoning, alasan ilah seperti ini. Ya, kenapa? Karena sudah diingatkan di surat yaitu Al-Isra 36. Silakan Anda catat ini. Al-Isra 36 itu kan wala takfu ma laisa laka bihi ilm, ya kan? Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan ikut-ikutan. Ya, ikut-ikutan tanpa ilmu pengetahuan. Pengetahuan apa? Tentang kebenaran. Ya, al-haqqu mir rabbikum itu loh. Kulil haqqu mir rabbikum surat Al-Kahfi kalau hari Jumat ya kita baca itu ya. Iya, Ya itu Al-Kahfi. kan kita sampai pada itu katakan kebenaran itu hanya dari Tuhanmu gitu ya. Makanya di ayat yang lain disebutkan fala takunanna minal mumtari gitu ya. Jangan sampai ragu dan sebagainya itu ya. Nah, ini kebenaran datangnya dari Allah. Makanya kalau sekarang banyak generasi akhir zaman ini yang ikut-ikutan nongkrong di kayu tangan gitu ya, di kafe-kafe sampai subuh gitu loh. Ya, coba Anda ini nanti buka ya di YouTube itu. Judulnya Open House di Langit. Nanti ketemu saya di sana. Open House di Langit. Setiap malam itu ada acara ini bagi orang-orang beriman. Open House di Langit. Buka di YouTube nanti. Atau buka sajalah di YouTube itu langsung Ustadz HN Taufik. Wah, nanti semua di YouTube banyak sekali saya di sana. Luar biasa banyaknya. Ya, termasuk judul Open House di Langit. Itu ya karena tidak tahu, tidak ngaji, ikut-ikutan. Malam itu betul-betul tak bernilai dia. Ya, padahal kalau dia tahu sepertiga malam itu ya, tiga agenda loh ini. Yang pertama itu adalah penerimaan doa. Hamba-hamba Allah yang berdoa, malam itu diterima doanya. Yang minta-minta, ya minta sehat mungkin gitu ya, minta sehat, panjang umur, minta ilmu, minta rezeki, termasuk kuliah ini khatam ini, nanti khatam betul gitu ya, khatam tamat betul gitu ya, dengan husnul khotimah mumtaz lagi mungkin begitu ya, minta-minta, ya dikabulkan, diijabahi oleh Allah. Yang ketiga, kalau bertobat karena banyaknya khilaf, dosa, kedoliman, diampuni dosanya. Maka aktivitas malam orang beriman, orang soleh, satu, qiyamul lail tahajud. Yang kedua, warotil Quran tartilan, mesti tartil Quran. Ya, yang ketiga yaitu apa? Wasabbihu lailan tawilan. Malam yang panjang itu sebelum subuh ini bertasbih kalian. Ya, macam-macam bacaan tasbih itu ya. Subhanallah saja boleh. Dilengkapi subhanallah alhamdulillah wala ilah boleh. Subhanallah bihamdi adada khalqi boleh. Ya, silahkan itu. Ya, keempat, apa yang dilakukan? Al-mustaghfirina bil ashar. Pada waktu sahur, belum subuh, itu betul-betul istighfar, bertaubat kepada Allah. Ini acaranya empat ini. Ya, saya di AR Farudin 10 Ramadan terakhir, itu saya buat budaya Qiyamul Lail itu mulai tahun 2000. Sampai setiap tahun akhirnya dilakukan oleh ketamiran yang penerusnya saya itu. Itu yang meng-create saya dulu. Ya, jadi jam 1 sampai jam 2 itu adalah untuk apa? Sholat. Ya, sholat dengan bacaan standar internasional Mekah. Itu ya. Kemudian jam 2 sampai setengah 3 muhasabah. Setengah 3 sampai jam 3 itu sahur gratis. Jam 3 sampai jam 4 kegiatan mandiri nyambung ke subuh.
Itu Masjid AR Farudin ya, yang saya mulai itu mesti sampai hari ini alhamdulillah masih jalan itu ya. Oke, yang lain-lainnya akhirnya banyak yang mengikutinya. Nah ini jadi yang Pak Faisal katakan tentang masalah fitrah itu perlu dikritisi adalah ini. Anak-anak kita sekarang itu sudah tidak tahu bahwa mereka itu pernah memberikan kesaksian ketika dimensi ruhnya. Ruhnya ini sebelum disampaikan ke jasadnya, fisiknya di rahim ibu itu dikumpulkan dan dimintai kesaksian ini. Maka kita ajari nih anak-anak kita ini. Kok bisa nggak kenal gitu loh. Ya, nah kalau ingin melihat Allah ya nggak bisa. Ya, seperti Nabi Ibrahim saja langsung kok pingsan itu ketika Allah itu menampakkan di Gunung Tursina itu ya hancur lebur dia pingsan dia. Begitu Di Musa. siuman dia tobat betul itu. Ustadz Iya Hadi, kan? Tapi ceritanya Nabi Musa itu juga Ustadz nggih. Mau Iya, meminta mau Ustadz, melihat. nggak Itu bisa. itu Nabi Musa. Nabi Musa yang ingin melihat. Akhirnya juga ditanyakan oleh kaumnya. Kaumnya apa? Aku nggak akan percaya kepada kamu sebelum kami semuanya ini melihat Melihat Tuhanmu dengan mata kepala sendiri. Sama, dia dulu juga minta begitu. Iya kan? Minta Ustadz, kepada Allah itu. nggih, Ustadz Taufik Jadi, Punten. Tapi iya. jawabannya mereka itu begini, Ustadz. Ini Hmm. sebenarnya mau saya tanyakan ke Pak Faisal dan jenengan tadi. Saya Ya. mendapatkan pertanyaan ini tepat sebelum Pak Faisal itu presentasi gitu kan. Hmm. Mengapa saya lupa Hmm. telah melakukan perjanjian itu gitu, Ustadz. Terus habis itu Lalu begini, apa nggih. jawabannya? Jawaban di Quran Pak Faisal mesti tahu itu. Wa ma Nah, Insya Allah. ansanihu illa syaiton. mengapa saya Selain itu dibuat ada lupa? di Gini surat Ustadz Toha jawabnya. juga Jawabnya anak-anak itu ada. begini. Mengapa saya kalau saya pernah melakukan perjanjian itu, mengapa saya dibuat lupa dengan perjanjian itu? Terus yang Iya. kedua begini Ustadz, berarti kita sebagai manusia itu tidak ada pilihan untuk memilih ya, memilih untuk dulu itu mau hidup atau nggak mau hidup, gitu Ustadz. Wih, pertanyaannya jeru Bu. Iya, ini Insya masih Allah banyak saya Ustadz. Sampai mencoba sekarang menjawab. sampai detik ini masih itu, Insya Allah. masih chat saya gitu Mas, kan. Ya, Insya insya Allah saya bisa Allah itu. mencoba Iya, menjawab. jadi begini, Silakan sebentar. Pak Faisal, Pak Faisal, Oke, monggo Pak Faisal. saya itu Ya, kan, saya insya Allah. selesaikan dulu. Oh, masih terus Pak Ini Bu masih Wahyu. masih banyak gitu. Jangan banyak-banyak dulu Pak Wahyu. Oh iya, iya itu Iya, aja dulu jangan Ustaz. Ini banyak-banyak. Pak Faisal Nanti ini biar muntah jawab nanti. dulu. Oke, Iya, Nanti monggo muntah. Pak Faisal. Kalau tadi, ya terima kasih. Jadi kalau tadi disampaikan ada dalil Ya. akal, Oke, ada sebentar dalil saya. Ya, nakli, terus Pak Faisal terus. ada dalil fitrah. Itu kan sebetulnya sudah cetha welo-welo Mm-mm. bahwa tidak mungkin dunia ini terjadi dengan sendirinya. Sehingga akal kita yang sehat itu sudah bisa menjawab sendiri bahwa pasti ada sesuatu atau ada zat yang sangat maha besar yang bisa mengatur dunia ini sesempurna ini tanpa ada kekurangan suatu apapun dan itu sudah beribu-ribu tahun lamanya. Itu akal sehat itu pasti sudah bisa seperti itu. Anak kecil aja ditanya, nggak mungkin namanya meja, karpet, rumah terjadi dengan sendirinya kecuali ada pembuatnya. Apalagi yang lebih besar daripada itu. Itu akal sehat. Maka kalau orang itu nggak percaya dengan adanya Allah, maka dia berarti akalnya tidak sehat. Ini bukan masalah percaya Bahasa atau Maduranya tidak itu, percaya Ustadz. Ini bukan masalah ketauhidan, tapi yang dipertanyakan adalah ini akar pertanyaannya itu begini, apakah manusia dari awal itu sudah diberikan kebebasan untuk memilih iya, hidup betul. atau tidak hidup, gitu kan? Iya, Jika sudah manusia jelas. diberi kebebasan untuk memilih hidup atau tidak hidup, kapan Mm-mm. kami diberi pertanyaan seperti itu? Jika sudah Iya. diberi pertanyaan itu, kalau misalnya sekarang lupa, kenapa kok nggak diingatkan? Katanya itu Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, gitu Ustaz. Itu Kalau saya gampang. bacakan chatnya sampai sini, nanti kuliahnya Pak Taufik gak selesai nih. Tapi itu Menarik gampang yang saja. jelas itu. Ini baru pengkritisan awal loh saya. Ini aspek Iya, pertama ya Pak Faisal ini. Iya Pak Faisal ya. iya, Belum betul. aspek yang Tapi menurut lainnya saya itu. itu gampang. Menurut saya Mm-mm. gampang itu karena jawabannya kan sudah ada di dalam Al-Quran semua. Yang Iya. pertama fa'alhamaha fujuraha Fujuroha wa wa taqwaha. taqwaha. Sudah diberi Sebelum itu kan ilham. sudah disebutkan wa nafsi wa ma sawaha.
Kita diberi akal, dulunya tidak tahu, lama-lama jadi tahu. Fisik dulunya lemah, lama-lama kuat. Kemudian kita belajar lama-lama jadi tahu. Nah, dari situ kan kita sudah tahu bahwa hidup itu adalah pilihan kita. Sebagaimana kita kuliah mau males atau mau rajin, mau mengerjakan tugas atau tidak, itu kan pilihan kita. Sesederhana itu sebetulnya. Atau nanti kalau mau lebih kuat lagi, di dalam surat Al-Kahfi yang tadi disampaikan oleh Ustaz Taufik, Qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Itu kan udah jelas. Simple. Jadi kalau kita menjawab dengan Al-Qur'an itu sudah sangat simpel. Sebagaimana ini ada minuman. Anda mau minum atau ada tidak mau minum terserah. Anda belajar, Anda masuk sekolah, Anda masuk kuliah, Anda mau sukses atau tidak, ya terserah, itu pilihan Anda. Nah, jadi Allah itu memberikan kebebasan pada kita karena kita sudah diberi akal. Dan orang yang sehat akalnya pasti akan memilih yang baik-baik. Itu adalah namanya fitrah. Nah, Nah, fitrahnya itu adalah memilih yang baik-baik. iya. Gitu loh. Kalau gini, saya bacakan lagi. Kalau kita diberikan Ah, kebebasan memilih sejak dari awal kita hidup, mm-mm, sejak sebelum lahir, mm-mm. apakah kita diberi pilihan hidup sejak sejak kita apa itu sejak kita belum lahir untuk hidup atau enggak hidup? Nah, Nah, sebentar. nggih. Ini pertanyaannya itu kadang-kadang menjadi kurang tepat. Iya, Pak. Oke, saya itu agak Ya, bingung sama kenapa? anak-anak muda ini. Karena kita ini mulai dinilai oleh Allah atas dasar pilihan. Itu ketika kita posisinya mukallaf. Hmm, 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 Mukallaf. Mukallaf itu artinya terbebani hmm, dengan konsekuensi. Ya, hmm, syarroyaro, khairoyaro itu. hmm, Tapi sebelum itu kita tidak dinilai. Ya, tidak dinilai sebelum itu. Maka hmm, dari itu kalau ibu mengatakan sebelum lahir misalnya gitu ya, wah hmm, itu tidak hmm, mungkin. Itu namanya mengandai-andai. hmm, hmm, Tentang orang itu dihidupkan panjang umur, pendek umur itu kan min masyiatillah. Nah, ini tadi saya Pak Faisal ya, masyiah itu ya. Masyiah itu adalah Masyiatullah. kehendak. Kehendak, ada mahabbatullah, ada masyiatullah. Itu ini kehendak Allah. Makanya ada yang dipanjangkan umurnya ila ardalil umuri likai layak lama mimbati ilmin sampai pikun. Dari tahu menjadi tidak tahu karena panjang umur. Tapi juga ada yang pendek umur kan gitu lah. hmm, Nah, itu kan kehendak Allah. Nah, selama kita dilahirkan, kemudian posisinya betul-betul mukallaf, waktu itulah permulaan kita untuk menentukan pilihan hidup dan itu kebebasan. Makanya tadi kalau mau saya teruskan di Pak Faisal tadi itu tu'minu aula tu'minu mau jadi orang yang beriman atau tidak beriman itu silahkan. Iya. Konsekuensinya Hmm. sunnatullah fama ya'mal misqala dzarratin khairan yara Mm-mm. gitu ya. Syarra yara khairan yara itu Ahsantum, konsekuensinya. ahsantum li Berarti Itu sebelum ahsanikum. itu sunnatullah. tidak ada kebebasan, Ustadz nggih. Gimana? Berarti sebelum itu tidak ada kebebasan. Tidak ada karena ketidaktahuan kita. Hmm, hmm, Karena kita tidak punya beban. Ya, hmm, kita tidak dinilai. Makanya salah pun itu ma'fu anhu. Rufi al-qalam itu. Ya, itu. Tetapi ketika mukallaf, akil balik, Anda sudah harus melakukan pilihan. hmm. Mau melakukan pilihan yang khair atau yang sayyik, itu masih tak tu'minu aula tu'min. Silakan. Masing-masing ada konsekuensinya. Nah, Itu, maka mm-mm. hmm, Itu menjadi masalah-masalah. Mungkin menurut kita itu adalah masalah dasar, nggak Ustadz? Tapi ya, memang itu yang terjadi. Pertanyaan ini datang dari anak SMK kelas 10 loh, Ustadz. iya, iya. Nggak apa-apa. Maksudnya Karena begini, generasi muda kita itu sudah mulai kritis seperti itu gitu loh. betul. Itu Kenapa kritisnya sampai seperti itu? Karena orang tua itu mendidik akidah tauhidnya tidak sampai di situ ketika di rumah. ya ketika anaknya tanya tadi bilangnya soalnya kalau saya tanya ke orang tua katanya saya itu tidak bersyukur dengan hidup. Saya Nah, meragukan apa itu meragukan agama saya sendiri. Padahal menurut saya mereka itu juga butuh seperti itu gitu loh. Pemahaman yang mendalam. Kenapa sih kamu itu harus sholat? Kenapa kamu harus hidup gitu kan? Ini aja ya, tanya jadi ke saya jadi gitu begini, kan. itulah namanya pergumulan ya.
Nggih. pergulatan, pemikiran gitu ya. Bahkan ada peperangan, ya, peperangan Harbul Fikri itu ada gitu ya. Nah ini juga bahaya di situ. Memang banyak ideologi-ideologi yang berbaur semuanya. Makanya orang yang apa namanya akidahnya kuat tadi sampai diumpamakan seperti pohon yang kokoh, yang tegak gitu ya. Ya gagah lah kalau orang gitu tuh ya. Kemudian apa memberikan buahnya manfaatnya setiap saat gitu ya atas izin Allah tentunya semuanya gitu ya. Ini selalu begitu gambaran-gambaran positifnya. Maka sebenarnya begini, wong anak SD saja itu ya, anak saya itu juga bertanya kok, kalau ada orang mati, itu pertanyaannya begini, siapa yang membunuh? Loh, kakeknya itu loh, neneknya mati, itu pertanyaannya siapa yang membunuh? Coba, ini anak kelas 1 SD loh, Hmm. ya. Kemudian dia bertanya yang lainnya, kalau Tuhan itu ada, di mana tempatnya? Nah, itu pertanyaan kritis itu. Itu kalau saya hanya begini saja, oh ini menyesuaikan dengan bapaknya ini. Ya, bapaknya mempelajari tentang tauhid yang mendalam, maka diberi anak yang pertanyaannya juga mendalam. Maka ibu yang mempelajari juga akidah ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam seperti ini. Makanya Allah itu tidak akan menguji hambanya kecuali sesuai dengan kualitas keimanannya. Betul enggak? Ayo Pak Faisal. Nggih. Itu hadisnya Iya. jelas loh itu. Nggih. Hadisnya sangat jelas. Kalau siapa yang imannya kuat sekali, maka ujiannya juga luar biasa itu. Ya Hmm. kalau imannya itu Masya Allah kayak keripik gitu ya pertanyaannya kayak gitu itulah. Gitu ya. Tuhan ada satu atau dua. Kan begitu aja gitu loh. Ya nggak sampai tanya wajahnya seperti apa Allah itu. Tuhan itu. Nggak begitu. Ya. Ini Wahyu Kestini itu karena mendalami akidah pertanyaannya itu ujian dari Allah. Hmm. Makanya pentingnya kita melakukan pengkritisan. Hmm. Masalah tauhid ini bukan sekedar apa yang kita selama ini itu apa ya mengajarkan rukun iman itu ada enam. Ini bla bla. Contohnya apa? Ini selesai. Lah ini untuk dunia mereka enggak apa-apa. Hmm. Tapi dunia saat ini kenapa anak-anak banyak yang gelisah tentang dinamika kehidupan kita? Hmm. Kalau Allah mengatakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub, bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang? Kenapa kok tenang? Karena mengingat Allah itu mengingat banyak tentang petunjuknya. Ini seperti kita ingat tentang apa? Tasyahud, kesaksian kita. Itu tenang, ya. Jaminan Allah coba. Kalau misalnya ya yang hadir ini ya, 9 ini ya. Itu kalau kita ingin amankan hidup kita, coba pegang 3 ayat ini saja. Selesai. Pertama Al-Baqarah 38. Faman tabi'a hudaya fala. Ayo terusannya apa? Fala Kami tahu khaufun daya fala Faman khaufun tabi'a alaihim hudaya walahum fala yahzanun. khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya kan? Nggih. Jadi apa yang dikatakan khawatir, ya, takut, sedih, itu tidak akan kita gagal meraihnya. Ya, kita pasti akan diuji oleh Allah itu, tetapi kita akan selamat. Ya, tidak akan gelisah, tidak akan khawatir, tidak akan sedih. Yang kedua coba surat Toha 123. Faman ittaba'a hudaya Ya'lakum minal fala hudan yadillu wala yashqa. Tidak yashqa. akan sesat, tidak akan celaka. 4. Khawatir, sedih, sesat, celaka. Coba sekarang bandingkan dengan ayat ketiga ini. Al-Kahfi 47. Wassalamu ala manit taba'al huda. Keselamatan itu dijaminkan Allah untuk yang mengikuti petunjuk Allah. Jadi yang mengikuti petunjuk Allah itu pasti selamat dari 4 ini. Aman kita ini. Ya, mengikuti petunjuk Allah. Ya ngaji memang. Ya, mengkritisi. Iya. Saya tambahkan Ustaz. Oh Jadi iya. kesimpulannya dari 4 ayat tadi itu adalah Hmm. siratal ladzina an'amta alaihim Iya. ghairil maghdubi alaihim Juga waladdallin. Amin. Dan itu grupnya kan 4 orang. Minan nabiyin, Iya, wasidikin, waswada, betul. wasolihin kan. Iya. Itu kan. Kita minta 17 kali itu ihdinas siratal mustaqim itu kan ingin di-grouping kan. Kita ingin di-grouping. Masuk
orang-orang yang diberi karunia Allah, yaitu 4 ini. Itu surat An-Nisa itu 69 atau 96 itu. Lupa saya. Surat 69, An-Nisa. 69, Oh, 69. 69. Ya, surat Iya. An-Nisa itu. Jadi kalau kita minta 17 kali sehari ya, sholat wajib saja loh itu ya. Ihdinas siratal mustaqim. Itu inginnya kita itu di-grouping. Kalau saya selain minta itu berdoa sendiri. Wahsurna. Wahsurna itu supaya dikumpulkan. Wahsurna ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada was sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Menghadap Allah groupingnya jelas. Grup ini saya. Itu ya, bukan grup ormas ya, orpol gitu ya, atau madhab itu ya, nah, bukan. Wah, pokoknya nanti kiai saya Pak Faisal itu, ya, dimanapun nanti Pak Faisal yang saya tuntut, nggak begitu ya. Groupingnya itu 4 ini saja. Ya, apalagi yang wairil maghdub terus itu, betul enggak? Tidak ingin kan dimurkai Allah. Maka kalau enggak ingin dimurkai ya dicintai. Gimana dicintai caranya? Inna wa yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadilah hamba yang selalu menyucikan diri dari najis dan dosa-dosa. Pasti dicintai oleh Allah gitu loh ya. Oke ya, pengkritisan Qad belum aflaha man selesai. zakkaha. Iya, Masya Allah. Qad aflaha man zakka wa khaba man dasaha gitu ya. Dan Iya. seterusnya. Ini tadi ada fa'alhama fujura watak. Wah, kita sudah diberi ilham. Tapi karena nafsunya itu loh. Yang luar biasa itu. Menutupi akhirnya dengan ilham-ilham itu. Yang ketakwaan itu. Tapi kalau Ya. ini dihubungkan dengan sifat lupa tadi, Ustaz, itu di Hmm, dalam surat Toha kan ada itu. hmm, Walaqad ahidna ila adama min qabl ya. fanasia. Ya Karena memang memang itu. manusia fanasia. Makanya disebut insan. Nasia. Bisa. Sudah nasia. Ya, artinya apa? Punya fitrah, mudah lupa, dilupakan oleh setan juga. Manusia. Ya, iya, Itu ila itu setan nanti itu. nyambung lagi Ustadz. Saya Ya, sudah pernah mengeluarkan ayat itu nyambungnya gini. Kenapa kita kok dibuat lupa gitu? nah, itu makanya disuruh oleh Allah ingat Allah yang banyak la'alakum tuflihun. Ya, wala takunu kalladzina nasuwa fa'ansahum Ansahum anfusahum. Sampean anfusahum. itu dibikin anfusahum, dirinya sendiri itu lupa. Lupa saya sebagai ibu. Lupa saya sebagai orang Islam. Lupa saya sebagai orang tua. Tidak sadar diri. Kenapa? Lupa kepada Allah. Maka dia dibikin kehilangan kesadaran diri. Termasuk tadi itu. Ya, jadi kok saya gak ingat ya Ustadz ya. Ya itu karena suka lupa kepada Allah. Jadi ada konsekuensi di sana itu. Maka dari itu kajian kita ini sangat mendalam. Maka dari itu silahkan. Nanti siapa yang kedua? Minggu depan siapa? Saya belum lihat jadwalnya ini. Saya juga belum Ustadz. Ayo Tapi minggu saya depan. paling terakhir Saya Ustadz. Oh, anu paling Ali kalau terakhir. sama. Minggu depan coba siapa? Saya paling Apa terakhir. Ustaz? Hah? Saya Ustadz Bu. Rayagung. Ustadz Rayagung. Oh, iya, iya, iya. Oke. Karena saya kan ngurusi itu Ustadz. Apa itu maksudnya Ini Mas Agung ya? BK-nya? Untuk Nggih. minggu depan Ya, ya Mas Agung? Nggih. ya. Ya, Mas Agung, supaya nanti kondisi kita perkuliahan juga bagus, gitu ya. Itu saya minta tidak pakai kaos. Oke. Ya, pakai pakaian yang formal atau boleh seperti Kiai Faisal ini, tidak apa-apa. Itu ya, supaya Tapi kan apa? selesai ngajar. Ya, supaya Kan kelas selesai kita ngajar. ini adalah kelas yang bermartabat gitu ya, yang Ustaz, kondusif. iya. Nggak apa-apa, pakai kuku nggak apa-apa, tapi jangan pakai kaos. Karena kesannya nanti adalah sangat-sangat santai. Ya, bahkan kalau perlu mungkin nanti videonya dimatikan, di-off-kan saja, nggak apa-apa. Nah, itu jangan. Gitu, ya. Oke ya, ini sudah semuanya. Saya kembali. Silahkan Pak Faisal keluar dulu. Ininya apa namanya? Screen-nya dikeluarkan dulu. Stop Saya masih, share Ustadz. iya, Di stop share. tutup share. Ya, terus. Oke. Oke ya, terus ini saya tanya saja ya. Yang kuliah di kelas ini bisa nggak apa namanya absen online? Bisa Ustaz. Bisa. Ustadz, jika sudah dibuka Bisa, absennya bisa. nggih. Bisa.
Nggih. Harus buka dulu Ustaz sama Ustaz Ya latihan Taufik lah. dulu. Kalau nggak bisa latihan lah, gitu. Gimana cara? Itu harus Bisa, dibuka dulu bisa. sama Ustaz Taufik dulu baru kita bisa. Sudah saya Itu buka. sudah. Sudah Sudah. mulai jam 10.20 sudah tak buka sampai Sudah, jam 12. Sekarang jam berapa? sudah Sekarang jam. tercentang Ustadz. Oh iya, ini masih jam 11.40. Berarti masih 20 menit lagi masih bisa. Coba lah. Yang belum absen coba di absen. Online. Ya. Sudah Kalau tercentang. kalau nggak bisa tanya teman. Gimana caranya ya? Kok saya nggak bisa misalnya gitu ya? Ya belajar lah. Nah, presensi Sudah online dicentang, namanya. sudah dicentang. Belum? Sudah Yang Sudah. Sudah yang dicentang. Ampun, Ustaz. belum Hah? belum. Kalau belum nanti Dicentang saya semua. bantu. Ini berarti 9 orang hadir semua ini ya. Nggih, Oke Ustadz. ya. Oke ya, saya sampai sampai di sini masih ada lagi. Jangan anu lah, Bu Wahyu terus yang tanya ini. Ya, masih menggebu-gebu sekali nih. Yang lainnya lah gitu loh. Coba yang lain. Mana? Mana? Silakan. Sudah Iya. waktunya sholat ini. Sudah waktunya Siapa? sholat. Pak Hasan. Yang mau Balik tanya ke siapa? Ustaz. Di sini sudah selesai jamaah Ustaz. Oh iya, di sini tempat saya adzan. Sudah cukup ya? Cukup apa masih dibuka pertanyaan? Iya, karena satu harus Ustaz ngimami ini. terakhir. Ditunggu imami. Ya nih Ustaz. Oh, ini mau ngimami nih, Pak Anu. Masya Allah. Ngimami kita anu ya, kita hentikan dulu ya. Insya Allah kita lanjutkan Atau aja saya izin minggu. dulu mungkin. Iya, iya boleh silakan Pak Faisal. Pak Faisal mau ngimami silakan Pak Faisal. Monggo. Iya. Iya. Saya kebetulan ini bukan jadwal saya ngimami hari ini. Masjidnya di samping rumah saya ini. Ya, saya kira cukup sekian dulu ya untuk semuanya. Insya Allah untuk minggu depan Mas Raya Agung ya, supaya siap-siap ya. Kalau memungkinkan diadakan juga pengkritisan. Apa yang disampaikan diakan pengkritisan. Tidak hanya dari nunggu saya, tetapi melakukan sendiri itu akan lebih bagus. Saya Ya, Pak. siapkan pertanyaannya nanti Ustadz. Wah iya boleh gitu. Pengkritisan kita ini kan sudah tua-tua, sementara masih ada yang muda gitu ya. Nah itu apalagi kita punya anak didik itu ya, punya anak didik dan sebagainya itu akan lebih baik. Kita melakukan pengkritisan karena anak-anak kita sekarang itu sangat kritis. Kritisnya itu diakibatkan karena keluarganya tidak mendidik agama sejak awal. Makanya orang tua sekarang kagetan. Ya, kalau ditanya tentang masalah agama, ya ibu kok percaya dengan Tuhan, dengan Allah itu loh. Ya, saya aja nggak percaya, mesti kaget gitu kan. Karena sekarang generasi udah banyak meninggalkan agama. Ya, makanya saya punya tema itu, beragama rasa ateis itu. Ya, beragama rasa ateis, beragama menjadi pendusta agama al-maun itu. Ya, itu jelas itu. Banyak pengkritisan itu ya. Oke, saya kira cukup sekian dulu ya. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Kita segera sholat supaya tidak terlambat. Kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan wa barakallahu fikum, Ustaz. Wa iyyakum. Saya tinggal dulu ya, lift dulu. Wahyu, Hmm. kayaknya yang bertanya tadi mengandung trauma dalam kehidupan itu. Loh, saya tuh punya banyak kasus. Engko aku tak takut nona kene. Per orang ada nanti. Oh, Bu Wahyu ya, tadi biasanya ya. orang seperti itu ada musibah belum sempat Iya. Bu mengatasi, Wahyu dimarah ya? Kenapa? nyalah-nyalahkan yang Yang off-cam dimarahin ya? Soalnya Siapa? saya nggak jelas. Yang Pertanyaan off-cam. tersampaikan Yang karena Ustaz Faisal Bulita. mau tanya. Kayaknya Tak Jabri aja Bulita. Pertanyaannya mau ke Ustaz tadi, ke Ustaz Taufik. Mungkin pertanyaan saya itu lempar ya. Sampai mungkin akan bisa menjelaskan. Saya terus terang tidak paham tadi. Yang pertama, ya cuma satu. Tadi kan kenal Allah. Awalnya kan dari situ. Kenal Allah, yakin. Kemudian pernah melihat Allah. Pertanyaan kan itu. Semua jawab tidak ada yang sama. Nah,
Saya nggak jawab. Kalau tidak pernah melihat, wah ini perlu dipertanyakan. Beliau kan menyampaikan seperti itu, ya kan? Kenapa? Karena dulu sudah ada perjanjian dengan Allah. Pertanyaan saya tidak merasakan ada perjanjian itu, saya tidak merasakan untuk saat ini. Karena itu kejadian di alam yang lain. Kalau sekarang ditanya, Dewi kok senyum-senyum. Lanjut, Pak Ali. nah, tadi kan kita disalahkan. Saya tidak mengenal Allah, tidak pernah bertemu Allah. Kan disalahkan yang seperti itu. Loh, wah ini bahaya, ini perlu dipertanyakan. Kenapa? Ingat, dulu sudah ada perjanjian kata Allah. Kata Ustadz tadi kan, Ustadz Taufik. Dulu sudah ada perjanjian, berarti kan sudah bertemu dengan Allah. Nah, pertanyaan saya, sampai hari ini saya belum merasa melihat yang seperti itu. Kenapa? Karena kejadian itu kita hanya membaca dari kitab suci dan itu di alam yang lain. Sehingga kita ya tidak melihat memang. Itu yang ditanyakan oleh murid saya tadi dan sudah dijawab, Ustaz. Muridku itu ya, aku itu kan bagian psikologi mereka. Aku punya banyak pertanyaan tentang itu, Ustaz. Kalau yang bersama dengan itu, monggo. Saya tidak paham tadi yang pertanyaannya panjenengan. Yang ini jawabannya apa tadi kalau gitu? Ayo, lah masalah ngrungokno apa Pak Nur? Waduh. Enggak, yang lain yang sama-sama ngrungokno paham, monggo. Saya tidak paham saya. Intinya Pak, orang yang menanyakan loh, aku kok lupa, ngono ya. Itu memang orang tersebut dibuat lupa sama setan. Enggak, aku enggak lupa, lupa enggak merasa. Hakikat kediriannya itu kehambaannya, lupa kalau akan perannya sebagai ibu, sebagai istri, sebagai suami. Yaitu gara-gara banyak melupakan Allah. Makanya pertanyaan itu muncul loh. Lah aku kenapa kok dibuat lupa? Gara-gara dia sering melupakan Allah. Gini loh, Pak Kesimpulannya Nur, itu yang paling besar. Secara logis, bukan secara logis, itu dijawabnya begini di Al-Quran juga. Manusia itu adalah tempatnya lupa. Pintar. Seperti kan? Dijawab kan? Nah, manusia itu adalah tempatnya lupa. Kenapa saya nggak bisa lupa? Mari wes. Jenenge manusia, manku sapa? Nusia aku wong lali, manusia. Masya Allah, Jos. Bahasa Jawa lek iki belajar. Sebentar. Bukan lupa, saya tidak merasa hal itu. Kalau pernah perjanjian saat ini loh ya, kehidupan saya tidak merasa itu terjadi. Membaca Pak, kan sudah dijelaskan tadi Pak sama Pak dosen. Kan ingatannya itu diambil. Semua manusia ya gak ada yang lu ingat, Pak. Kalau secara itu kan belum ditiupkan ke dalam tubuh manusia. Diambil ingatannya. Kan, Pak, sebenarnya kita itu sudah pernah melihat gitu loh Pak sebenarnya. Karena ya kan Bu Ama, maksudnya ruh kita itu sebenarnya sudah melihat, tetapi karena ruh sudah masuk ke jasad, nah kita dipakai jadikan manusia. Man, iku sopo nusia itu wong lali, ngonten lho Pak. Didadekno lali, gitu loh Bu Lita. Kalau manusia ingat saat bertemu Allah, pasti manusia nggak mau terlahir ke dunia. Iya, itu yang mau apa itu namanya, yang mau saya tanyakan. Karena pertanyaan murid saya itu masih nyambung. Kalau saya ingat Bu, saya itu akan memilih tidak mau terlahir di dunia. Nah, kan malah manusianya yang milih-milih. Padahal Allah sudah karena memilih manusia itu hidup apa enggak. Kok manusia karena saya milih-milih? Tahu betapa gak enaknya hidup, makanya kalau bisa saya milih gak hidup. Kalau dulu saya diberi kesempatan hidup, arah-arah saya ini pertanyaan ini jeru. Saya tambahin. Ini tadi saya catat. Kan Pak HN Taufik menjelaskan ya, bahwasanya ada proses daur ulang dalam kehidupan manusia. Pertama segumpal darat jadi daging, segumpal daging jadi tulang. Nah, ketika sudah dibalut itu kan belum ada nyawanya. Lah, terus itu prosesnya apa? Ada makhluk lain itu ruhnya sedang dibuat persaksian sama Allah itu tadi, bahwasanya nanti kalau ke dunia kamu tentang tauhidullah itu bahwasanya aku Tuhanmu, bala syahidana. Nah, baru ruhnya itu selesai buat persaksian ditiup ke dalam jasad manusia. Ngoten kurang lebih.
Ya, Tadi saya Jadi yang catat itu ngeluh, Pak. soalnya itu pertanyaan yang menjebaknya kan di situ, Pak. Iya. Makanya Tapi saya catat terus. itu Pak Nur, ancene nggare ngeluh Pak Nur. Aku kadang tadi menyambung-nyambungkan yo mumet Pak Nur asli nih. Tapi ending-endingnya tak bikin apa ya? Paham-pahamnya, wonten. paham. Tapi aku agak diam tak Gawe. ikutin gitu Pokoknya aja. iya paham gitu aja Ustadz. Oh gitu nyambungnya ke situ. Oh iya gitu. Ikutin aja terus sampai mana. Kalau sampai belum menemukan ya nanti pada akhirnya ada tanya. Oke, Udah tanyain aja Ustadz. oke. Terakhir, saya jadi nomor 8 kalau gitu ya. Bu Ama nomor 2. Aku sorry, tidak baca yang atasnya tadi Bu Ama. Nah, Tak terus langsung tak Pak ulang. Nerani katanya tadi di grup bilang, saya nggak mau kelompok pertama. Ya wes saya ngomong saya kelompok pertama. Lah kok ngisi podo kelompok pertama? Enggak, soalnya Ini soalnya kelompok-kelompok yang awalku gampang-gampang, sing angel-angel sing di kelompok 5, Dan nggak tahu. itu tadi Pak Ali bilang Bu di grup pas ada Pak Jamal tadi. Pokoknya saya jangan yang pertama. Pokoknya saya jangan yang pertama. Gitu. Ya wes saya ngambil yang pertama. Saya bukan karena pertama, kedua, ketiga. Saya tidak kepingin yang pertama ya. Tapi loh, kelima kok dinggani. Ya sudah aku tak ambil pertama pertama itu aja gitu. Itu alasan saya itu. Nggak taunya yang kelima kan dipakai Bulita kalau nggak salah itu. Bulita atau Bude 4. Dewi Ya, 4. itu di ayat hukum itu nganu ta? Apa itu namanya? Besok siapa selain saya? oke, sebentar. Itu saya ada tulis di Saya terakhir itu di ayat hukum Bu. Anu jenengan opera-opera aja Bu. Di situ di ayat hukum itu Bu. itu apa nanti ketemu atau bagaimana? Atau itu saya tidak boleh diisi oleh mahasiswa? Apa? Oleh kita. Kelompok 8 itu materinya adalah praktek. Oh, enggak Praktek tahu. itu kita yang harus bertatap muka itu, atau saya harus ganti yang lain yang nomor 10. Tinggal Oh, 2 enggak itu. tahu. Nanti kalau waktunya Pak Jamal kita tanyakan lagi ya. Soalnya ya itu memang mau ada rencana offline lagi nih sepertinya. Nah, aku enggak apa-apa meskipun tatap muka dengan materi itu enggak apa-apa, kita nyiapkan itu. Cuma itu kok ingat saya ketika praktek berarti kan dipandu oleh ustadznya langsung Pak Jamal. Iya, mungkin sampai nanti studi kasus, Pak. Berarti Nggak ini hari ini nggak ada kuliah lagi ya? Nggak ada Bu Emijen. Oke, ya sudah. Bu Ayu. Alhamdulillah. Bu Ayu. Nggih, Bu. Kalau matkulnya Pak HN Taufik, lek tanya jenengan juga ojo jero-jero kepo iku. Jenengan tanyanya ke ustadznya aja yang jero-jero. Soalnya kita juga mikir malah kadang malah down gitu loh. Aku itu tadi tuh tanyai ke Pak HN. Sama Pak HN dilempar. Seharusnya termasuk aku juga down ngono kuwi. Bu Wahyu ki kok tangone ngono kuwi. Kene iki lagi belajar dari bawah, tahu-tahu pertanyaan kayak gitu, ngenes iki kok. Aku padahal berencana iki mau. Ayo, pertanyaannya yang simpel-simpel biar ustadznya aja yang bertanya.